Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Semoga kalian selalu sehat dan tetap uh, menjaga protokol kesehatan. Dan semoga kita bisa tatap muka secepatnya agar kita bisa belajar di sekolah ya. Kita doakan saja bersama-sama. Kemudian dalam materi kita pada minggu ini yaitu masih tentang seni teater, yaitu merancang pementasan teater tradisional. Ya. Setelah mempelajari bab 8, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi teater, yaitu 1. Mengidentifikasi bentuk pementasan teater tradisional. 2. Mengidentifikasikan rancangan panggung pertunjukan teater tradisional. 3. Membuat rancangan properti pementasan teater tradisional. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam merancang pementasan teater. 5. Menunjukkan sikap disiplin dalam membentuk rancangan properti pertunjukan. 6. Mengkomunikasikan rancangan pementasan teater tradisional. Kemudian ada A, merancang pementasan teater tradisional, yaitu barangkali di antara kalian ada yang pernah menonton pementasan teater tradisional di daerah kalian, atau bahkan ada yang pernah ikut terlibat langsung sebagai pemain dalam pementasan. Kalau pernah, sungguh merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, sebab kalian bisa merasakan kemeriahan, kegembiraan, kehangatan, dan keakraban saat melakukan pementasan, baik dengan sesama pemain penari, pemusik maupun dengan penontonnya. Kemudian pada pementasan teater tradisional, unsur-unsur komunikasi antar penonton akan terasa penting, karena yang paling utama dalam pementasan teater tradisional adalah tersampainya pesan secara langsung, akrab, dan menghibur. Nah, jadi dalam seni teater ini, pementasan seni teater, jadi kita harus merancang sesuatu sebelum dipentaskan, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya ya. Selanjutnya, unsur hiburan dalam teater tradisional terbentuk dari kemasan yang disajikan berupa musik, tarian, drama, dan lawakan. Jadi dalam pementasan teater tradisional itu, keempat ini sangat mempengaruhi. Adanya musik, adanya tarian, drama, dan lawakan. Tergantung dari konsep tema apa yang akan kita angkat dalam sebuah teater itu. Nah, kemudian musik dalam seni teater, yaitu musik yang dihadirkan untuk memeriahkan suasana sebagai penanda keramaian di suatu tempat. Musik berfungsi sebagai pengiring penari atau adegan dalam lakon drama yang dipentaskan. Kemudian 2. Tarian.
Tarian disajikan sebagai penambah keindahan dalam unsur gerak yang dapat mendukung lakon drama dan yang dimainkan. Ya, jadi misalnya dalam teater itu ada tarian, berarti dia sesuaikan dengan temanya tadi. Tetap ada unsur yang terkandung di dalam teater itu. Apakah dia teater sendera tari, berarti dia harus meliputkan tarian dalam teater itu. Ketiga, drama. Drama dihadirkan sebagai kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh banyak orang dengan media gerak, laku, dan percakapan dengan atau tempat dekor atau layar ya. Didasarkan pada naskah tertulis atau hasil seni sastra dengan atau tanpa musik, nyanyian, tarian. Nah, jadi ya misalnya kisah kehidupan yang diceritakan dalam pentas itu oleh banyak orang. Jadi medianya yaitu harus tadi gerak, laku, percakapan, kemudian dan dia tanpa dekor, tanpa layar. Jadi kolosal ya, ramai yang dimainkan oleh perannya oleh banyak orang. Kemudian lawakan, teater lawakan atau komedian. Dihadirkan suatu karya yang lucu, yang pada umumnya bertujuan untuk menghibur, menimbulkan tawa, terutama di televisi, film, dan lawakan. Dalam seni teater, terutama teater barat, komedi juga merupakan salah satu genre teater yang berasal dari Yunani kuno. Nah, sekarang mungkin ya, kalau teater lawakan yang kalian tonton saat ini misalnya di Opera Panjapa. Nah, itu salah satu teater tradisional, tapi dia isinya lawakan, banyak cerita-cerita lucu di dalamnya. Kemudian kostum ataupun properti yang mereka pakai biasanya banyak menggunakan daerah ya. Jadi klasik, ada yang berbentuk klasik ya, tapi dicampur dengan modern juga. Nah, mungkin kalian kalau di televisi kalian sering menonton ataupun sekarang yang modern kalian bisa lihat Keluarga Mak Betty. Nah, Keluarga Mak Betty itu salah satu karya anak bangsa yang sangat terkenal pada saat sekarang ya, di zaman YouTuber sekarang ini. Mereka sudah menciptakan cerita-cerita lawakan atau cerita-cerita mengangkat tentang tradisional mereka di daerah mereka. Mungkin kalian sudah pernah melihat cerita Mak Betty ya. Di situ dia mengangkat cerita-cerita daerahnya ataupun cerita-cerita tentang keluarga. Nah, di situ kalian bisa menonton, bisa menyaksikan bagaimana peran yang dimainkan oleh beliau sehingga menarik penonton yang jutaan ya, yang menonton. Ya memang bagus, Ibu sering menonton ya. Karena memang di situ mereka bisa lihat satu orang bisa memerankan beberapa peran. Nah, dengan cara mereka sekarang ini dibantu oleh alat kamera yang begitu canggih dan aplikasi yang canggih, sehingga mereka hasilkan sebuah cerita yang begitu menarik, yang tanpa buatan, seperti bukan rekayasa ya. Nah, sebenarnya kalian bisa berkarya seperti itu, dicoba ya. Kalian bisa istilah zaman sekarang vlog ya, istilahnya cerita apa yang kalian ambil, kalian buat seperti video. Nah, kemudian kalian buat seperti drama cerita. Nah, itu bisa teater ya.
Arena pertunjukan tidak selamanya berupa panggung resmi seperti di gedung-gedung pertunjukan. Pementasan teater tradisional lebih terasa keindahannya kalau dimainkan di arena terbuka seperti di halaman depan rumah dan lapangan terbuka dengan tidak ada batasan dan jarak antara pementasan dan penonton. Nah, ya mungkin tidak harus kalau main teater tidak harus di pementasan secara resmi ya. Jadi bisa di tempat-tempat terbuka, misalnya di sungai, pinggir sungai. Nah, kalau sekarang latarnya yang menarik apa yang kita angkat dari budaya itu atau dari daerah itu. Nah, kita bisa main di kebun-kebun yang bisa yang bagus, misalnya di kebun sawit ataupun di kebun karet. Sekarang di kita kan banyak tuh yang punya kebun-kebun seperti itu. Nah, kita bisa buat seperti itu latarnya, tidak harus di tempat-tempat yang resmi. Jadi ya, kalau memang kita kepingin berlatih membuat teater, Ibu yakin kalian bisa. Cari teman kelompok kalian, kemudian kalian angkat tema yang akan kalian ambil ceritanya seperti apa, lalu kalian cari tempat ya. Cari tempat yang kalian bisa buat bagus dan kalian bisa berkarya ya. Nah, mungkin itu saja materi teater pada minggu ini. Ibu harap kalian tidak bosan-bosannya mengerjakan tugas yang Ibu kerjakan dan tidak bosan-bosannya menonton video yang telah Ibu berikan ya, agar kalian semakin bisa. Nah, ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan, dan ingat nanti pada saat pengumpulan atau kita tatap muka, semua tugas-tugas itu akan Ibu cek satu persatu ya. Kalian harus kerjakan di buku kalian, dijadikan satu buku. Tanggal kalian buat tanggal nama ya, kelas ya. Jadi setiap Ibu memberikan tugas itu ada tanggal-tanggal minggunya. Jadi Ibu tahu ya, materi yang Ibu berikan materi apa. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.